Menurut saya arti pantang dan puasa lebih kepada masa pertobatan yang harus diniati dari hati, bukan arti yang harafiah yaitu makan dan minum yang harus kita pantang kesukaan-kesukaan kita, tetapi lebih ke batin kita untuk mempersiapkan Hari Raya Paskah. Kelihatannya pantang puasa itu mudah, tetapi rupanya kadang kita sudah sejak awal kalau melakukan sesuatu itu sudah mungkin kalau kita rencanakan, tetapi godaan kemudian juga ini tidak mudah untuk dijalani. Tentu masing-masing pribadi sudah ada kehendak, keinginan untuk melakukan itu, dan saya coba mengupayakan untuk apa yang saya lakukan sejak awal untuk mau berpantang dan puasa apa sebisa mungkin saya coba untuk saya lakukan. Saya pribadi berharap masa Prapaskah ini saya mengajak diri saya sendiri terutama untuk mempersiapkan kehidupan yang akan datang itu bagaimana, mulai dari sekarang mempersiapkan diri, karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu menghendaki memanggil kita, sehingga tobat itu harus dimulai dari sekarang, dan sebagai gereja itu memberikan sarana dan waktu yang bertepatan dengan menjelang kesengsaraan Tuhan Yesus. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Beben, kamu pantang nggak? Aku pantang. Kamu pantang apa? Pantang daging, kalau hari Jumat nggak makan daging. Beben tahu artinya pantang? Kalau pantang, aku nggak makan yang aku sukai. Oke. Tahu kalau pantang main, pantang daging, sama pantang televisi. Kalau puasa? Puasa nggak jajan, sama kalau makan jam 12, kalau mau buka jam 6 sore. Mahes pantang nggak? Pantang. Pantang apa? Televisi. Puasa nggak? Puasa. Oke, makasih. Apa sih arti pantang dan puasa menurut kamu? Menurutku sih berusaha untuk menahan diri untuk semua godaan kayak gitu sih menurutku. Pantang dan puasa itu juga dapat dikatakan sebagai latihan olah rohani. Kalau kita mengenal istilah mati raga, bisa jadi pantang dan puasa adalah bagian dari tindakan itu. Kita mematikan raga kita, mematikan hal-hal duniawi dalam diri kita, mematikan nafsu-nafsu kita untuk mencari yang rohani, menimba nilai-nilai Kristiani, menghidupnya supaya kita mendapatkan rahmat Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi manusia baru yang lebih baik, yang secara rohani juga bisa merasakan karya Allah yang menyelamatkan itu. Kadang orang memaknai pantang puasa hanya sekedar tidak makan ini, tidak minum itu, tidak melakukan hal ini atau itu. Pada dasarnya itu adalah talaf terendah dalam hal berpantang dan berpuasa. Lebih dalam daripada itu adalah tindakan kita dalam berpantang dan berpuasa harus menghasilkan buah. Nah, buah-buah itulah yang sebetulnya akan kita usahakan, akan kita raih dalam masa Prapaskah di tahun ini, di mana secara khusus masa Prapaskah ini dirayakan dalam masa pandemi. Dengan berpantang dan berpuasa, kita tidak hanya sekedar mengurangi hal-hal yang kita suka, tetapi kita juga berusaha mendapatkan serta menghasilkan buah-buah yang diharapkan mampu untuk mengatasi krisis pandemi yang sedang kita hadapi saat ini. Lalu apa buahnya? Ada 4 buah yang diharapkan dimiliki oleh umat saat ini.
Yang pertama adalah buah semakin beriman. Artinya apa? Orang beriman adalah orang yang memiliki relasi dekat dengan Tuhan. Ini bisa ditimba dalam hidup rohani, misalnya dengan beribadat, berdoa, atau juga dengan membaca kitab suci dan mempelajari ajaran-ajaran gereja. Dengan semakin beriman, harapannya kita tidak hanya menemukan kehendak Allah, tetapi kemudian memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Itu salah satunya, tindakan beriman. Buah yang kedua, kita semakin memiliki dan menghidupi yang namanya harapan. Seperti yang kita ketahui, pandemi ini adalah lorong panjang kegelapan, dan kita dipaksa oleh Allah untuk masuk dalam lorong panjang kegelapan itu. Kadang kita putus asa, kadang kita marah, tetapi Allah meminta kita untuk tetap berharap. Harapannya apa? Harapannya adalah Allah yang telah berjanji bahwa akan membawa kita pada suasana hidup yang lebih baik, pasti akan memenuhinya. Hanya waktunya tidak dijelaskan oleh Allah. Nah, dengan pandemi yang panjang ini, kita sebetulnya belajar untuk menantikan harapan itu. Harapan bahwa Allah yang memberikan janji akan mengakhirinya pula dengan baik. Buah yang ketiga adalah cinta kasih. Pantang dan puasa kita tidak hanya membawa kita sampai pada kedalaman rohani pribadi, tetapi menumbuhkan juga solidaritas dan kepedulian kita kepada sesama. Terutama banyak sesama di antara kita yang terdampak karena pandemi. Entah yang kehilangan pekerjaan, yang kesulitan modal usaha, termasuk mereka yang kemudian kelaparan. Apalagi sekarang terjadi bencana di mana-mana. Dengan semakin beriman, dengan semakin berharap, kita sebetulnya diminta untuk semakin bertumbuh pula cinta kasih dan solidaritas kita. Maka berpantang dan berpuasa hasilnya juga adalah kepedulian dengan sesama, membantu mereka yang membutuhkan, mendukung mereka yang saat ini kesulitan ekonominya, terutama untuk saat ini. Jadi aspek yang ketiga, buahnya adalah kita semakin solider kepada sesama. Buah yang keempat adalah semangat ketaatan atau kepatuhan. Semangat dasar ini adalah seperti Yesus yang taat kepada Bapaknya, demikian pula kita sehendaknya mempunyai yang namanya ketaatan. Pandemi ini akan teratasi jika semua masyarakat taat dengan apa yang dianjurkan pemerintah. Jalan untuk mengatasi pandemi ini tidak lain adalah dengan melaksanakan protokol kesehatan. Dengan berpantang dan berpuasa, harapannya kita pun mempunyai ketaatan itu dalam melaksanakan protokol kesehatan. Ada 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Saya tambahi satu lagi, makan enak yang bernutrisi. Dengan demikian, pantang dan puasa tidak hanya dalam usaha kita mengolah kerohanian kita, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mengurangi hal-hal kedagingan dalam diri kita, tetapi juga dalam upaya mengusahakan buah-buah, 4 buah yang tadi saya sebutkan. Maka pantang dan puasa harus ditempatkan dalam kerangka saya sedang membina olah rohani dan sekaligus menghasilkan hidup yang lebih baik dengan berbuah. Dengan harapan ini, kita bersama-sama nantinya menyambut Paskah sebagai pribadi yang baru. Pribadi yang lebih beriman, pribadi yang lebih punya pengharapan, pribadi yang penuh dengan cinta kasih, serta pribadi yang taat. Sehingga Paskah kita di masa pandemi ini sungguh-sungguh bermakna, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi sesama kita yang membutuhkan. Khususnya mereka yang saat ini terdampak pandemi COVID dan mereka yang saat ini sedang menjadi korban bencana alam. Selamat menjalani pantang dan puasa kita. Semoga Tuhan memberkati. Selamat bermenung. Semoga kita menjadi lebih baik di hari Paskah nanti. Berkah Tuhan bersama.